Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga sehat. Tak lupa, sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan para tabi'in. Dan semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Ibu Lilis Karyawati MAG, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Fairuz Sausan Kamil dari kelompok 5 akan membahas materi tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Kata ulumul berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum, jamak dari kata ilmu. Kata ilmu berarti al-fahmu wal idrok, yang artinya paham dan atau menguasai. Jadi secara ilmiah, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, dari segi asbabun nuzulnya, pengumpulan dan penertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh mansuh, al-muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Adapun ruang lingkup ulumul Quran itu diantaranya penamaannya, akar katanya, penamaan dan sifatnya, perbedaan dengan hadits qudsi, lalu wahyu yang meliputi pengertiannya, kemudian kemungkinan dan terjadinya wahyu, cara turunnya kepada malaikat dan rasul, rahasia-rahasia di sekitar metode turunnya. Kemudian ada juga masalah penghimpunan sejak masa Nabi sampai terbitnya Al-Quran yang dinyatakan resmi sebagai bentuk finalnya. Di samping itu ada juga membahas tentang asbabun nuzul, ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madaniyah, nasikh dan mansuh, kemudian tentang awal surah, qiraah dan ahlinya, ilmu rasam Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, tafsir, kemukjizatannya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan pada ulumul Quran. Di sini menurut TM Hasbi As-Siddiqi, beliau mengatakan bahwa pokok-pokok pembahasan ulumul Quran diantaranya yaitu nuzulul Quran, kemudian masalah sanad, berkenaan dengan bacaan, masalah lafaz, kaitan makna dan hukum, dan soal-soal makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz seperti fasol, wasol, ijaz, itnab, musawah, dan qasar. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan dari materi ini, yakni sejarah perkembangan ulumul Quran. Nah, sejarah perkembangan ulumul Quran ini terbagi menjadi beberapa fase atau tahapan. Yang pertama itu ulumul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah. Yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Kemudian masa pembukuan. Dan yang terakhir, ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Adapun ulumul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu
masih dilakukan penafsiran secara langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Nah, kemudian para sahabat ini menghafalkannya lalu mempelajari hukum-hukumnya. Dan pada saat itu juga Rasulullah melarang untuk menulis selain Al-Quran dengan tujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian pada masa khalifah, yang pertama pada masa kekhalifahan Abu Bakar, pada waktu itu Abu Bakar mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dan menuliskannya. Nah, sebelumnya kebijakan ini atas dasar usulan dari Umar bin Khattab, lalu dipegang oleh Zaid bin Thabit. Kemudian selanjutnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada waktu itu orang-orang Arab sudah mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Nah, dengan begitu Utsman memerintahkan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada mushaf induk. Nah, dengan begitu usaha Utsman yaitu dengan menyatukan umat muslim kepada satu mushaf, dan mushaf itu disebut mushaf hakim. Kemudian salinan-salinan dari mushaf itu disebarkan kepada berbagai provinsi. Nah, kemudian penulisan-penulisan itu disebut, penulisan-penulisan dalam mushaf itu disebut sebagai Ar-Rasmul Utsmani, yaitu yang dinisbahkan kepada Utsman bin Affan. Dan ini dianggap sebagai permulaan dari adanya Rasm Al-Quran. Kemudian selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa khalifah ini Ali mengeluarkan kebijakan yaitu memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, kemudian cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Nah, dari sinilah muncul yang namanya ilmu i'rabil Quran. Selanjutnya, tahap ketiga yakni ulumul Quran pada masa tabi'in dan sahabat. Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Adapun peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran beserta tokoh-tokohnya, yaitu para sahabat pada waktu itu melanjutkan usaha mereka dalam menafsirkan Al-Quran atau menyampaikan makna-makna Al-Quran itu berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian di antara para mufassir termasyhur dari para sahabat itu diantaranya empat orang khalifah, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan sebuah tafsir Al-Quran yang sempurna, namun terbatas hanya pada makna beberapa ayat dan penafsiran apa yang masih samar dan penjelasan apa yang masih global. Kemudian, peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran beserta tokoh-tokohnya. Nah, para tabi'in ini mereka berijtihad dalam penafsirannya. Adapun yang terkenal di antara mereka, di antaranya itu ada murid Ibnu Abbas di Mekah, yaitu Sa'ad bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atta bin Abu Rabah. Kemudian ada murid dari Ubay bin Ka'ab yang berada di Madinah, yaitu Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi.
Selanjutnya juga ada Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal diantaranya Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, kemudian Amir Asy-Sya'bi, kemudian Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan masa pembukuan. Masa pembukuan ini terjadi ketika pada abad kedua Hijriah. Nah, pada masa pembukuan ini diantaranya pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat, dan tabi'in. Jadi, pada masa pembukuan ini mulailah dibukukan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Selain itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Sebagian ulama juga membukukan tafsir-tafsir Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari para sahabat atau dari para tabi'in. Adapun di antara mereka yang terkenal yaitu Yazid bin Harun as-Sulami, Syu'bah bin Hajjaj, kemudian Waqi' bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, dan Abu Razak bin Hammam. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis, sedangkan tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka yang tertulis tidak ada yang sampai kepada tangan kita. Kemudian dilakukan pembukuan tafsir berdasarkan ayat. Nah, di antara mereka yang melakukan pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat ini yang terkenal salah satunya yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Nah, di sini sudah mulai ada beberapa ulama yang melakukan membagi mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, di antaranya ulama pada abad ke-3 Hijriah. Di antaranya ada Ali bin al-Madini, yaitu merupakan guru Bukhari, menyusun karangannya mengenai asbabun nuzul. Kemudian ada Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Beliau menulis tentang nasikh mansukh dan qiraat. Kemudian ada Ibnu Qutaibah, menyusun tentang problematika Al-Quran atau mushkilatul Quran. Kemudian ulama pada abad ke-4 Hijriah, diantaranya ada Muhammad bin Khalaf bin Marzaban. Beliau menyusun Al-Hawi fi Ulumil Quran. Kemudian ada Abu Muhammad bin Qasim al-Anbari. Beliau menulis tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Sijistani, beliau menyusun Gharibul Quran. Kemudian Muhammad bin Ali bin Al-Adfawi, beliau menyusun Al-Istighna fi Ulumil Quran. Dan ulama pada abad ke-5 dan setelahnya ada Abu Bakar Al-Baqalani, beliau menyusun mengenai I'jazul Quran. Kemudian Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi, beliau menulis mengenai I'rabul Quran. Kemudian Al-Marwadi, beliau menulis mengenai tamsil-tamsil dalam Al-Quran atau yang disebut dengan Amsalul Quran. Kemudian Al-Iz bin Abdussalam, beliau menulis tentang majaz dalam Al-Quran. Dan Alamuddin Askawi, beliau menulis mengenai ilmu qiraat atau cara membaca Al-Quran dan Aqsamul Quran. Kemudian selanjutnya dimulai pembukuan ulumul Quran secara khusus dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Nah, di antara ulama-ulama yang menyusun secara khusus ulumul Quran, di antaranya ada Ali bin Ibrahim Sa'id yang dikenal dengan Al-Hufi.
dianggap sebagai orang pertama yang membukukan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Ibnul Jauzi, dan mengikutinya dengan menulis sebuah kitab berjudul Funumul Afnan fi Ajibi Ulumil Quran. Kemudian Badruddin Az-Zarkashi, beliau menulis sebuah kitab lengkap dengan judul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Jalaluddin Al-Balqani, beliau memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan di dalam kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Dan ada Jalaluddin As-Sayuti. Beliau menyusun sebuah kitab yang terkenal yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian masuk kepada tahap terakhir dari sejarah perkembangan ulumul Quran, yakni ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Nah, pada masa ini perkembangan ulumul Quran masih berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah, sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran, diantaranya ada kitab I'jazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i. Kemudian ada kitab At-Taswirul Fani Fi'il Quran dan Masyahidul Qiyamah fil Quran oleh Sayyid Qutb. Kemudian ada Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Mahibuddin Al-Hatib. Kemudian Masalatu Tarjamatil Quran oleh Mustafa Sabri. Kemudian ada juga An-Nabaul Azim oleh Dr. Muhammad Abdullah Daras. Kemudian Muqaddimah Tafsir Mahasilu Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Terus ada juga kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis. Di antaranya ada Syekh Thohir Al-Jazairi menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyah fi Ulumil Quran. Kemudian ada Syekh Muhammad Ali Salamah, beliau menulis Manhajul Furqan fi Ulumil Quran yang berisi pembahasan yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin di Mesir dengan spesialisasi dakwah dan bimbingan masyarakat serta diikuti oleh muridnya. Kemudian ada Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Beliau menyusun Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Syekh Ahmad Ali menulis Muzakirat Ulumil Quran yang disampaikan kepada mahasiswanya di Fakultas Usuluddin jurusan dakwah dan bimbingan masyarakat. Kemudian ada kitab Mabahisu fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Dr. Subhi As-Solih. Dalam kitab Mabahithul Quran yang ditulis oleh Man'anul Qatan juga termasuk kitab Ulumul Quran kontemporer yang banyak mendapat sambutan dari universitas-universitas di Timur Tengah dan dunia Islam pada umumnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.